Hello property people, welcome to 99 Talk Special Edition Road to Golden Property Awards 2025 The Legacy. Bersama saya Clara Antawijaya. Senang sekali kali ini, di episode kali ini kita akan berbincang lebih jauh lagi dengan sosok yang merupakan sosok di balik keberhasilan Golden Property Awards dari tahun ke tahun. Dan kali ini seperti judul yang sudah aku bilang, The Legacy, there will be something different, something special with this year's Golden Property Awards, and we will find out soon. Jadi langsung saja kita berbincang lebih jauh lagi dengan narasumber yang telah hadir di sini. Selamat datang kepada CEO Indonesia Property Watch, Bapak Ali Trangada. Halo. Hai Pak Ali, apa Halo, kabar? baik, luar biasa. Fresh as always ya. Always. Luar biasa. Dan ada satu narasumber lagi yang tentunya aura paginya tuh kerasa sekali ke kita. Beliau merupakan Head of Brand and Marketing Communications Rumah 123, Mas Bayu Kresna. Halo Mas Bayu. Halo, selamat apa nih? Pokoknya semuanya selamat pagi. Selamat pagi. Oh ya. Mau ini siang, pagi. sore, malam, selamat pagi. Apa kabar Pak Bayu? Alhamdulillah baik. Lebih nyaman Mas Bayu atau Pak Bayu nih? Mas Soalnya aja. masih muda. Mas aja. Oke, Pak Bayu. Bercanda. Oke, gimana nih sebentar lagi 10 tahun Golden Iya. Property Awards. Tidak kerasa ya Tidak Pak Ali berasa ya? ternyata ya. Tidak berasa ya. Tapi sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, sebelum kita mungkin menggali lebih jauh lagi terkait dengan mimpi-mimpi Golden Property Awards, kita tarik mundur dulu nih Pak. Awalnya tuh seperti apa sih tujuan dari Golden Property dikit ya, Awards? berarti ke awal Yes, ceritakan awal Pak. munculnya Golden Property Award Betul. kan. Ini Seru nih. panjang. Jadi gini, memang dulu awalnya Golden Property Award tuh muncul dari keprihatinan kami di dunia properti yang melihat ini semestinya kita mesti ada satu award yang betul-betul melalui proses-proses verifikasi yang bagus gitu loh. Ya, jadi kita mau mendefinisikan ulang yang dimaksud award ini seperti ini loh gitu loh. Bukan hanya award yang kita ya hanya asal-asalan dibagi selesai dapat kemudian foto-foto selesai, enggak gitu loh ya. Ada ilmiahnya gitu, ada proses yang dilalui sampai si pemenang ini mendapatkan award gitu. Itu yang kami melihat kok hampir sedikit sekali award yang seperti itu. Malah kita bilang juga kami bisa klaim Golden Property Award ini sebagai satu-satunya property award yang berbasis research. Jadi apa yang kami lakukan itu semua berdasarkan data, informasi, kami melakukan assessment, kami investigasi ke lapangan, bahkan ke konsumen gitu ya, untuk meyakinkan satu proyek ini layak loh mendapatkan award. Dan itu memang tidak sesederhana yang saya bicara juga gitu ya, tapi artinya proses itu kita lalui. Ya memang cukup challenging ya, kan di awal-awal itu saya ingat ada beberapa tokoh properti malah itu bilang, ini yakin nggak ya ini akan berlanjut ya, karena ini kan ada aspek idealisme di sana. Kalau satu award itu mungkin kita tahu semua ada biayanya cukup tinggi. Untuk mengadakan satu award itu cukup tinggi, apalagi ini dengan adanya proses assessment. Yang itu sebenarnya nggak sebentar loh, kita butuh 6 bulan untuk melakukan assessment, kita keluar kota, butuh transportasi, akomodasi, dan itu kita coba cover semua gitu ya. Dalam perjalanannya itu kita masih di ini apa betul akan berhasil, tapi kami membuktikan ternyata 2025 ini udah dekade pertama, 10 tahun pertama Golden Property Award ini bisa memberikan manfaat buat dunia properti tanah air. Jadi terbukti ya, tidak hanya untuk kemarin saja tapi sampai dengan hari ini bisa bertahan begitu ya. Betul. Itu ya pencapaian yang tim kami ya tidak berpuas di situ ya, karena memang kita lihat nih banyak sekali tantangannya, banyak sekali hal-hal yang mesti kita perbaiki ke depan. Kita belum yang terbaik banget, belum sempurna banget, tapi artinya apa yang kita lakukan ini optimal, apa yang kita bisa lakukan saat ini yang terbaik saat ini yang kita bisa lakukan di Golden Property Award. Yang penting membuat awards yang trustworthy begitu ya. Jadi betul, memang lucu ya, terlahir dari sebuah keabsenan awards yang berintegritas gitu jadi awalnya ya. Betul. Jadi saya selalu dulu membayangkan gini ya, kalau ada award kemudian saya dapat award kemudian saya bayar award itu, saya kok nggak bangga gitu. Jadi saya ini mau
apa ya, bukan mengulik, saya mau coba kalau seorang developer dia dapat award harusnya dia bangga. Karena kan meskipun dia dapat award yang tidak diproses dengan verifikasi bla 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 gitu ya, tidak ada verifikasi di lapangan, tidak dinilai, itu kan dia akan menerima satu award yang bohong-bohongan gitu. Di dalam lubuk hatinya pasti dia nggak puas. Gimana caranya award ini bisa memberikan manfaat dan bergengsi tentunya, dan juga bangga bagi si penerima, itu kan sulit gitu. Iya, betul. Ya kalau kita hanya standarnya hanya nominal, hanya uang, itu gampang. Tapi ketika nilai yang kita berikan di award itu lebih dari uang yang diberikan, wah itu luar biasa. Tapi biasanya kalau rencana baik itu juga jalannya dipermudah biasanya ya. Dan tentunya terbukti sampai dengan betul. tahun ini hampir 10 tahun loh. Itu bukan waktu yang singkat loh Pak. Betul. 10 tahun mempertahankan idealisme itu luar biasa itu, sekali. Luar biasa sekali. Tidak mungkin kalau misalkan bukan Golden Property Awards yang menginisiasi, mungkin masih banyak awards yang masih belum trustworthy, yang dimana bisa dipercaya oleh developer, konsumen, dan tentunya ini sangat penting bagi dunia properti ya. Tapi kalau misalkan kita melihat persepsi publik ya Pak, pastinya kan mungkin niat dari Golden Property Awards itu baik begitu ya, tapi mungkin kita tidak bisa mendikte dari sisi persepsi publik. Nah, di sini mungkin saya mau nanya Mas Bayu, apa yang mungkin sering disalahartikan, bisa dari kacamata masyarakat atau mungkin dari pelaku industri properti terkait dengan awards? Oke, award seperti Golden Property Awards ini menurut kami adalah selain yang tadi ya, kita bahkan menciptakan standar baru gitu, standar yang mungkin bisa jadi inspirasi buat pemenang gitu ya, ataupun buat yang lain. Yang paling utama adalah berbasis riset tadi gitu ya, karena ya kita tahu IPW kuat sekali maksudnya di bagian data riset ya Pak, dan data gitu betul. Sementara gimana cara kita bisa memastikan bahwa ini benar-benar developer yang kita akses itu benar-benar punya kualitas gitu ya, dan punya kredibilitas di industri properti gitu, dan gimana caranya supaya orang nggak berpikir bahwa award ini abal-abal gitu ya, bahwa ya memang dari GPA ini dengan konsistensi yang tadi gitu ya, dengan hasil assessment yang panjang, standarisasi penilaian yang kuat gitu, nah itu bisa menjadi simbol komitmen kami untuk menciptakan sebuah validasi baru dan standarisasi baru untuk awarding gitu, khususnya buat di industri betul. properti gitu ya. Tadi menarik nih Mas Bayu, itu tadi ada kata-kata bagus banget. Ada standar baru ya, jadi ada new standard untuk yang tadinya udah kita lupakan ya lalu lah. Tapi kita ada buat standar baru lagi yang membuat ini loh standarnya kalau memang mau diakui. Diakui dalam arti ada lembaga independen yang melihat itu. Karena akan berbeda kalau si pengembang akan nilai diri sendiri, kan beda, subjektif ya. Ada lembaga independen yang objektif yang menilai itu dengan standar new standard ini. Jadi itu yang menurut saya menarik tadi Mas Bayu bilang, standar itulah yang sebetulnya akan menjadi tolok ukur ke depan nih. Semakin lama semakin naik lagi, dan itu kita rasakan di penilaian kami juga. Tiap tahunnya ada aja standar yang memang sangat ketat lagi, karena semua juga berinovasi ternyata developer itu, nggak hanya diam-diam aja. Itu yang mungkin kita akan tingkatkan lah dari tahun ke tahunnya gitu loh. Menarik tadi yang mau bilang itu saya new standard itu. Ya, the new standard ya yang bisa diadopsi juga ya. Oke. Tapi kalau dari Pak Ali sendiri itu sudut pandang terkait dengan persepsi masyarakat, apa yang sering disalahartikan atau disalah kaprahkan gitu oleh masyarakat? Nah, memang tadi kembali lagi ya, tidak semua masyarakat memang ya. Betul. Ada masyarakat yang sedikit melihat award ini hanya bohong-bohongan. Ya itu kan hanya persepsi negatif seperti itu. Itu yang memang jadi tugas Golden Property Award nih, untuk menjaga independensi dan tadi menjaga integritas award yang dilaksanakan ini terus terjaga gitu. Karena kalau kita ngomong 2015 kita ngomong ini akan awardnya bagus, orang akan percaya juga gitu. Ini siapa sih ya kan? Oke, di belakangnya di baliknya ada Indonesian Property Watch yang memang kami dikenal sebagai lembaga independen. Tapi setelah itu prosesnya seperti apa sih ya? Kan butuh pembuktian. Semakin lama itu kita buktikan kalau memang kita menjaga integritas itu, idealisme itu tetap kami jaga gitu ya. Tidak hanya jadi semua di perusahaan kami, di tim kami itu selalu kamu jaga integritasnya, bahkan ke semua project yang kita akan visit gitu, kita akan bilang tolong abaikan kalau ada yang minta-minta imbalan jasa segala macam. Kita nggak mau sama sekali.
bukan berasa sombong, tapi itu ya nilai-nilai etik dan integritas yang kami jaga sampai saat ini gitu loh. Mahal nggak sih Pak harganya untuk menjaga integritas Sebetulnya itu tergantung dari kalau kita udah terbiasa gitu ya. Terbiasa untuk bekerja dengan integritas, dengan objektif, dengan independen, tanpa ada konflik kepentingan, konflik interest sana, sebenarnya kita nyaman-nyaman aja loh. Gangguan distract tuh banyak lah ya. Ada yang seperti gimana-gimana, tapi kita tetap, saya selalu balikan lagi, kita tetap mau ke tujuan awalnya nih. Kita memberikan award yang terbaik buat bangsa ini seperti apa. Lantas yang pantas untuk mendapatkan awards itu siapa Pak? Nah, pastinya tadi tidak hanya, kembali lagi nih, banyak award yang hanya memberikan award ke pengembang besar aja. Ya wajar aja, memang dia bagus juga ya secara produk segala macam, capital juga cukup bagus untuk mengembangkan satu proyek di properti. Tapi ada kategori atau ada kelas-kelas segmen menengah dan segmen bawah, bahkan segmen rumah subsidi yang belum sepenuhnya diapresiasi. Ya itu yang kita masuk ke segmen itu, masuk ke kategori itu. Jadi semua kategori itu dari skala menengah, skala kota, pengembang besar sampai pengembang kecil, menengah kecil sampai APPP subsidi, itu kita berikan apresiasi. Dan kategorinya by region, by scale, by skala. Jadi tadi ya kalau pengembang besar kemudian satu kategori dibersaing dengan pengembang kecil pasti timpang, nggak apple to apple juga. Di kelas FPP ya bersaing di kelas rumah FPP. Dan nggak sedikit loh yang bagus ternyata, tapi itu tidak terekspos. Tidak tereksplor di konsumen, nggak tahu gitu ya. Jadi banyak yang mungkin ya pengembang subsidi ya kita lihat ya, banyak yang tidak terekspos. Ketika kita pemenang, dia bangga, dia menjadi bagian tools dari satu promosinya, itu meningkatkan sales. Dan diakui itu gitu. Itu kan menjadi satu feedback yang luar biasa loh. Ya, betul. Ya jadi idealis kami itu terpuaskan dengan adanya pengakuan dari para developers itu. Iya. Gitu Dan kan, ya. Jadi seneng gitu ngeliatnya, seneng banget. Ya. Dan kalau boleh menimpali mungkin dari sisi kami Rumah 123 gitu ya, karena kita demand matcher ya, maksudnya kita mempertemukan nih antara calon pembeli properti gitu ya dengan produknya gitu ya, dan ini bisa jadi sebuah balik lagi ke keyword kredibilitas ya, di mana konsumen bisa lebih yakin, bisa lebih percaya gitu bahwa dengan adanya pemenang dari Golden Property Awards ini gitu ya, baik dari pengembang kecil ataupun pengembang besar, ini bisa lebih meningkatkan tingkat kepercayaan konsumen dalam memilih properti mereka gitu, dan ini bisa jadi indikator kredibilitas buat si pemenang gitu ya, dan baik menguntungkan untuk dua pihak ya, maksudnya untuk si pemenang juga pasti akan bangga dan konsumen juga pasti akan lebih merasa terbantu gitu ketika mereka mau mencari properti. Ini bisa label ini tuh bisa jadi makin trusted gitu. Setuju. Dan itu yang fungsinya. Jadi memang domino effect-nya tuh panjang ya, untuk konsumen, untuk developer, untuk stakeholder yang lainnya begitu ya. Oke, luar biasa sekali. Tapi kalau dari Mas Bayu sendiri, yang deserve to get an award itu siapa sih? Oke, kalau menurut saya agree sih sebenarnya sama Pak Ali, semua pelaku industri ya, yang memang mereka benar-benar berkontribusi untuk perkembangan properti di Indonesia gitu. Maksudnya kita nggak ada pilih-pilih ya Pak, maksudnya kayak nggak ada kayaknya harus ini segala macam gitu. Jadi memang dengan based on research ya, memang based on research gitu. Jadi di quality-nya juga dicek juga, bener yang tadi Pak Ali bilang, assessment juga panjang gitu. Jadi yang memang dia benar-benar punya komitmen baik di dia pengen mengembangkan produknya dia, dan kayaknya dia benar-benar into banget betul dengan industri ini, itu pasti deserve ya untuk. Dan tadi sebenarnya ada yang sedikit membedakan nih, bukan beda, memang membeda dengan award yang lain. Itu yang menurut saya agak keunggulan GPA pun di sana. Kita Golden Property Award itu tidak hanya memberikan award terhadap project, terhadap proyek perumahan atau properti gitu ya. Tapi kita pun mengapresiasi individu-individu. Termasuk tokoh-tokoh, founder-founder yang udah berkontribusi luar biasa kepada Indonesia gitu ya, grup-grup besar, founder-founder, pengembang-pengembang besar yang kita berikan apresiasi. Kemudian individu-individu profesional itu yang betul-betul bekerja di perusahaannya, yang betul-betul kinerjanya bagus, kita pantau loh tuh. Jadi
dia ketika kita bagaimana sih penilaiannya kan banyak pertanyaan kan, kenapa sih ini menang sih enggak ya? Jadi ketika kita melakukan individu yang profesional ini, kita itu selalu tanya ke rekan kerjanya tanpa diketahui si ini. Itu menarik ya. Jadi banyak yang ini bagus nggak ya? Ini gimana sih kerjanya? Oh ini nggak bagus, ya kan kayak gitu-gitu kan? Nggak bagus, sudah skip betul. Gitu kan ya. Tapi kalau ini bagus loh, dia dari awal gini, dari bawah, itu bisa jadi penilaian kami. Itu kualitatif, tapi dikuantifikasi menjadi satu nilai. Yang menarik lagi banyak cerita kan gini ya, kalau kita lihat perjalanan kita udah hampir 10 tahun nih, 10 tahun pertama, hampir semua founder pengembang besar itu bersedia hadir loh di acara Golden Property Award ya. Jadi waktu di Golden Property Award 2015 itu Dr. Mokhtar Yadi, almarhum Pak Ci ya, kemudian Pak Tri Hatma itu yang hadir pertama kali di Golden Property Award. Jadi bagaimana dulu tim kami itu bagaimana bisa meyakinkan, itu kan susah, ini Golden Property Award siapa sih gitu kan. Tapi itu satu cerita sendiri yang itu membuat kami ternyata mau loh kita jelasin ini award ini seperti ini dan mereka menangkap semangat itu. Jadi 2015 itu. Jadi semua banyak yang kaget juga, ternyata kita bisa membuat satu award yang luar biasa gitu ya. Didasari oleh idealisme sebetulnya. Ternyata kan dulu kan siapa gitu kan ya, tiba-tiba muncul. Tapi itu berawal dari semangat itu gitu. Setelah itu banyak founder-founder yang hampir semua founder ya, dari Pak Hendro Gondokusumo Intiland, kemudian dari Pak Sucipto Nagaria Sumarekon, Pak Alexander Teja Pakuwon, Pak SD Darmono dari Jababeka, Pak Herman Sudarsono dari Duta Putra gitu ya, kemudian dari Alam Sutra ya, kemudian juga dari Pak Beni dari Kota Harapan Damai Putra, kemudian dari beberapa tokoh lain lah gitu kan. Jadi semakin lama ini kami melihat ini kayaknya jalurnya udah bener nih. Ya, jadi kita melakukan satu award, tidak hanya awardan, tidak hanya aspek komersial, tapi kita ada semangat idealisme gitu. Mungkin buat sebagian orang ini hanya omongan aja gitu ya. Tapi ini kita buktikan gitu. Kita buktikan dan kita minta dukungan semua stakeholder juga, dan semua saling mengingatkan. Mungkin kami ada salah juga gitu ya, ada miss gitu. Bisa diingatkan. Jadi misalkan kok ini sih. Karena ketika kita menentukan award tuh tidak hanya tim kami juga dengan tokoh-tokoh kita, dengan tokoh-tokoh profesional lain, timnya dari akademisi, kita lihat nih, ini layak nggak ya dapat gitu. Jadi tidak hanya basisnya kuantitatif nilai, karena kan kadang-kadang nilai pun kita nggak tahu ya gitu ya. Tapi juga atas dasar justifikasi dari para profesional, para tokoh. Itu yang membuat kami yakin udah ternyata ini. Gitu. Jadi the winner ya pastinya udah worth it gitu ya. The best of the best. Betul. I see. Wah, perjalanan ini berarti panjang ya Pak ya? Panjang. Maksudnya bukan sesaat gitu. Tapi terharu deh, maksudnya 2015 awal langsung bisa meyakinkan seorang Mokhtar Yadi. Itu epic sih Pak. You convince him by yourself? Kita juga kaget, itu blessing lah ya. Artinya kita kan ya siapa lah, apalagi Indonesia Property udah ada, tapi kan belum terlalu inilah. Kita kirim surat gitu ya ke 3 tokoh itu. Saya nggak tahu gimana ya, tiba-tiba diminta ketemu aja gitu loh kan. Ya itu mungkin nggak tahu ya emang jalannya ya. It's a good milestone sih. Iya, jadi dulu kan kalau misalkan dari awal kita nggak ada sesuatu senior yang hadir di sana, itu saya udah bilang nih kayaknya jangan deh. Karena nggak ada pengakuan kan. Tapi ketika ada 3 developer besar yang hadir di sana, wah itu menjadi semangat buat kita kan. Wah ini betul-betul kayaknya kan. Langsung gitu. Dapat public acknowledgement, langsung dapat endorsement secara tidak langsung betul, keren. Ini pasti perjalanan yang liku-likunya banyak nih Pak. Luar biasa. Tapi kalau secara awards ini sebenarnya GPA ini ada label internasionalnya nggak sih? Jadi gini, awal-awal seperti Golden Property Award ini brand lokal. Oke. Ada banyak brand-brand internasional di sana, ya. Tapi saya ngelihat kok gini ya, pemenang yang mendapatkan award internasional ya sah-sah aja, ada gengsinya ada. Kita nggak bilang nggak mungkin nggak ada gengsinya. Tapi kami mau menghadirkan satu brand meskipun itu lokal gitu ya, nasional, tapi ini berkualitas. Ya, karena gini, saya lihat tuh award internasional itu harus membumi. Kita renungkan nih.
Kalau dia award internasional, bagaimana yang jadi pertanyaan gini, bagaimana si tim award ini bisa memverifikasi proyek-proyek yang ada di lokal Indonesia? Ya. Itu pertanyaan pertama. Apakah mereka datang ke lokasinya dan dia tahu kondisi pasar nasional? Belum tentu. Itu pertanyaan kedua. Ya. Yang ketiga, ada nggak standar kriteria yang betul-betul dipakai untuk menilai satu proyek? Banyak juga yang nggak ada gitu loh. Ya. Ya, jadi artinya boleh aja semua brand award itu distempel internasional, tapi seharusnya di dalamnya itu harus dilengkapi atau harus disempurnakan dengan tadi prosesnya seperti apa, kriterianya seperti apa. Si tokoh-tokoh penilai ini, juri ini tahu nggak sih dengan pasar properti Indonesia? Iya, Tidak hanya secara internasional. Saya masih meragukan itu, mohon maaf gitu. Tapi artinya ya kita sama-sama meningkatkan lah ya, apa yang memang kurang ya kita tingkatkan. Ya saya juga merasa belum sempurna banget gitu kan untuk penilaian ini. Tapi yang penting prosesnya betul. Ini ada. Iya. Karena Golden Property Award ini kita mau menjadi benchmark Property Award Indonesia, dan pasar Indonesia di award itu pasar lokal loh gitu. Ya, bukan internasional. Betul. Brand internasional tuh menurut saya ya oke, gengsi dia dapat internasional. Tapi ketika konsumen melihat award, dia harusnya lebih percaya yang dinilai oleh lokal. Ya. Karena pasarnya pasar lokal. Betul. Ya, hanya nama aja internasional, tapi ketika konsumen nggak diverifikasi di lokal itu jadi tanda tanya big question misalkan gitu loh. Iya. Nah, 2021 nanti kan ini udah gabung sama Rumah 123. Nah, ini sebenarnya kan internasional juga, nanti Mas Bayu bilang ya. Jadi kita mau coba sinergikan gitu. Bagaimana yang Golden Property Award ini yang sedang menyempurnakan kualitasnya itu digabung dengan brand internasional seperti Rumah 23 Under 99 gitu kan. Nah, Mas Bayu mungkin ini bagian Mas Bayu nih cerita ini. Label internasional itu memang bisa jadi nilai tambah ya, tapi balik lagi ketika kita bicara pasar Indonesia gitu, apakah ada sesuatu yang lebih penting dari itu sebenarnya gitu? Apakah kredibilitas di negara sendiri itu seperti apa? Maksudnya yang tadi Pak Ali mention juga gitu, apakah kenal dengan behavior orang konsumen di Indonesia seperti apa gitu ya? Nah, kami di Rumah 123 sebagai marketplace yang memang secara jangkauan terbesar lah di tanah air gitu ya. Terbesar ya tanah air ya. Terbesar di tanah air gitu ya, dan sudah bisa dikatakan seperti itu. Iya. Jadi kita mau sinergi. Betul. Jadi memang paham akan roots-nya masyarakat Indonesia seperti apa gitu, yang mereka inginkan seperti apa, knowing our customer seperti apa gitu. Dan walaupun memang Rumah 123 ini perusahaan sebenarnya bisa dibilang ya kami dari Indonesia, cuman holding kami 99 Group internasional juga gitu ya. Jadi secara menggabungkan gitu ya standar yang tadi kita akhirnya ciptakan baru gitu ya. Terus juga dengan gaya awarding yang memang kita persiapkan gitu ya dari sama IPW, itu beneran menciptakan kualitas yang setara lah dengan standar internasional gitu, walaupun memang kita ini kerjasamanya sudah mulai dari kapan sih antara 2021 ya Pak, 2021 gitu. Betul, karena yang paling penting adalah itu relevan dengan pasar Indonesia ya gitu. Iya, saya setuju sekali sih Mas Bayu. Ini berarti satu suara juga dengan Pak Ali ya, bahwa memang it's good to have misalkan international credits gitu, tapi kalau misalkan kita melihat GPA dari kacamata lokal ya karena kita mau beli rumahnya di Indonesia gitu. Karena kita balik lagi yang fit in melihat market yang ada di Indonesia ya kita gitu. GPA kembali lagi. Satu standar gitu yang bisa memberikan scoring buat project property itu nggak ada. Gimana akhirnya kita dapat idea the legacy gitu maksudnya. Gimana caranya ini kita pengen bikin 1 dekade tapi nunjukin bahwa acara ini itu untuk kepentingan ekosistem developer untuk saling bersinergi di situ.